Tetap bersama Wanda, kali ini kita mendapatkan kedatangan tamu istimewa. Ada Pak Esandi Djoko Santoso. Mungkin kalau penonton di rumah merupakan alumnus IKJ atau masih di IKJ? Masih di IKJ. Pasti sudah sangat familiar. Pak dosen galak. Iya. Oh iya lagi. Di sini ada yang jadi siswanya, mantan siswanya. Siswa ada. Oh, sampai ada kerumpang di belakang loh. Grupis. Gimana perasaannya waktu jadi mahasiswa? Nilainya bagus? Bagus. Gimana Pak merasakan dulu itu sebagai muridnya? Iya, dia termasuk talented ya, sangat berbakat, sangat mudah. Artinya tidak perlu mengajari lagi gitu, tinggal oh ya ini sudah sesuai kaidah. Tapi kalau mau melanggar bisa aja asal ada reason, terutama alasan kenapa melanggar, misalnya screen direction, kenapa melanggar gitu. Oh dia berikan alasan karena begini. Oh oke. Kan tidak bisa memaksa karena kita hanya mengawal dia menjadi seseorang kreator. Wow, jadi penasaran pasti ini yang lagi diomongin sosoknya siapa sih? Iya. Kabur langsung Pak. Jadi sebentar lagi nanti saya tarik. Tapi sebenarnya kita istimewa sekali Info hari ini kedatangan Pak Esandi. Lebih dikenal Pak Esandi ya? Iya, kalau di KJ itu tradisinya dosen itu dipanggilnya Mas. Wow, Ya, hampir setua apapun Mas. Mas, Ya. gak ada yang dipanggil kakak. Iya. Kayak ke NTT mungkin. Nah, Mas Esandi ini sebagai dosen yang sudah berkecimpung di IKJ dari tahun berapa? Saya kalau mengajarnya kembali ya. Kalau alumninya saya 78 itu sudah selesai dulu namanya LPKJ ya. Sebelum IKJ itu Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Itu yang sistemnya sanggar. Jadi berbeda dengan sekarang kan mengikuti strata ya. Kalau dulu itu lebih apa ya, lebih kesenimannya yang digali. Kalau sekarang stratanya ya. Jadi benar-benar kuliah banget. Bukan kuliah, kita tinggalnya di sana. Tinggal di sana. Iya, tinggal tidak pulang. Jadi seperti nyantri itu di santri. Waduh, Ya, kebayang nggak tuh? Ya. Itu ada asramanya. Pesantren. Nggak sengaja kita tidur di mana aja. Ada yang di gedung bioskop Star, ada yang gitu. Karena bukan resmi, tapi kita mengadopsi dari sistem pesantren dan sistem yang ada di sekolah seni di India. Milik dari bukan milik ya, di tempat di mana Thakure dia mengajarkan Santiniketan. Itu sangat ketat, mengajarkan bahwa tinggal menetap bersama para empu itulah akan menyerap ilmunya. Gitu. Ya. Jadi dosennya juga nginep. Dosen nginap. Ya. Jadi ingat pulang nggak orang-orang? Lebaran aja. Jadi ada alasan paling nggak ya untuk keluar dari rumah ya kayak istri. Iya. Jadi kalau yang nggak betah di rumah, saran saya masuk IKJ gitu. Iya, dulu. Dulu. Iya. Oh, jadi kalau sekarang sudah seperti perkuliahan pada umumnya. Iya. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau sistem sanggar itu karena kita menyatu ya, jadi tahu menyerap keilmuan keseniannya itu lebih berhadapan langsung dengan para empu. Ya, Sumanjaya dan lainnya yang Teguh Karya, Arifin Seno dan sebagainya itu. Dan itu 24 jam. 24 jam sampai diusir balik lagi. Ya, gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau orang seni itu, apalagi para pembuat film di sineas itu kan memang hidupnya di lapangan. Iya. Cara itu diterapkan emang biar kalian gak kaget nanti kalau ada di lapangan itu seperti betul. apa? Iya, pengajar dulu. Kalau para mahasiswanya bolos, ditanya itu bolosnya kemana? Oh itu ikut syuting. Oh oke. Ya, nggak masalah. Ya, sampai ada juga yang diberi kesempatan tapi dia mengundurkan diri, pengajarnya sangat marah. Tidak gampang kamu ikut kru film itu dari luar. Sekarang kenapa kamu mengundurkan diri? Ya, bukan sepantasnya karena hanya perbedaan harga. Kamu harus menyerap itu. Jadi yang penting belajar mencari ilmu. Orang-orangnya ya, karena harganya tidak. Tapi itu film sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, Pak Esandi ini, Mas Esandi kan selama mengajar IKJ sudah melewati berbagai periode nih, dari zaman dulu sampai yang sekarang.
terlihat nggak sih dari hasil kualitas yang dilahirkan itu ada perbedaan nggak dari anak-anak IKJ zaman dulu dengan yang zaman sekarang? Iya, tentunya ada 3 peradaban ya di era saya itu ada analog, ada digital, kemudian ada artificial intelligence yang sekarang kita peradaban kita yang di udah sini. nggak pakai mikir ya? Iya, udah tidak pakai mikir, gitu. Tapi ada kreativitas. Ya, itu saya ada di 3 peradaban itu, dan tentunya ada perbedaan cara bercerita, storytellingnya bisa berbeda, gitu. Karena dulu waktu menggunakan analog itu kita tidak bisa mendongeng dalam satu scene 4 menit, nggak bisa karena filmnya cuma 3 menit satu roll itu. Terus sekarang digital mau jalan dari Kemang sampai Blok M satu track itu bisa. Dulu nggak, baru sampai kuburan Jeruk Purut habis film. Iya benar juga. Ya, beda. Jadi apa? Ada perbedaan cara bercerita. Esensinya enggak, tetap ada dramatik itu, dramaturgi itu. Gitu. Nah, tapi dari hasil-hasil yang dihasilkan sudah zaman di AI ini, perbedaannya jauh sekali. Dan kalau Mas Sandi lebih suka yang mana? Saya tidak membedakan ya, karena kita berjalan maju kan, kita melihat ke belakang dan kemudian berjalan maju. Ya, AI harus kita hadapi dengan peradaban masa kini. Kita nggak bisa zaman analog itu, wah itu nggak boleh soalnya. Ketinggalan gitu. Jadi terus keep up dengan beyond atau behind. Gitu ya. Jadi value-nya ada di situ. Kalau menolak itu, tahu ada di luar jangkauan peradaban yang sekarang gitu. Padahal kreativitas nggak berubah. Saya tulis di kepala saya rule of third, digambar di AI rule of third itu. Ya. Jadi benar-benar langsung terjadi langsung. Kreativitasnya tidak berubah. Karena kan waktu saya menggambarkan seseorang anak usia 8 tahun, saya hitung tidak inputnya ini 8 tahun segala macam, keluar yang diberikan oleh artificial intelligence beberapa variasi, kemudian ini yang mendekati, kita explore lagi. Keluar 4 variasi lagi, 4 variasi, nggak terbatas. Ya nggak terbatas, artinya mana ini yang sesuai nih. Ya, kita yang explore lagi di situ lebih dalam lagi. Jadi perlu namanya knowledge, ya, knowledge, skill dan attitude, ya, sikap kerja. Jadi tetap diperlukan ya skill itu di dalam, walaupun sekarang teknologi sudah sangat memudahkan. Kira-kira orang seperti saya nih yang gak berpengalaman di bidang perfilman, bikin film, bikin iklan, dengan adanya AI, orang-orang kayak saya ini berkesempatan nggak sih membuat itu? Lebih luas. Ya, artinya penyerapannya itu lebih cepat, gitu. Ya, artinya belajar dengan misalnya komposisi foto, apa yang ada di kepala kita belum tentu kan punya kemampuan drawing bagus ya. Misalnya kan hanya orang tertentu yang bisa menggambar anatomi jari, tapi dengan AI kita dibantu belajar menggambar anatomi jari, gitu. Jadi ada kemudahan yang harus kita pergunakan. Ya, kita nggak boleh ditambah lagi dengan skill yang udah didapatkan dari sekolah plus AI makin luar biasa. Iya. Itu ya mungkin orang lain ada yang menolak ya bisa. Kan ada miliaran orang kan bisa miliaran point of view ya. Kalau saya artificial intelligence itu memudahkan, gitu. Dan belakangan ini sudah memproduksi film atau dokumenter yang menggunakan AI ini? Belum, kemarin baru kan itu baru sekali ya. Yang saya melakukan adalah yang sudah established, artinya pengetahuan sebelum datangnya era big data ini, ya, sebelum era big data, internet dan artificial intelligence itu kan 3 yang bersamaan. Ya. Saya membuat film sebelum era itu, tapi secara dramaturgi itu tidak berubah. Gitu. Oke, kalau menurut Mas Joko juga ya, apa sih yang ngebuat Amerika atau Hollywood yang kita kenalnya, kenapa dia bisa mengungguli dunia perfilman gitu, padahal kan secara intelligence, secara kreativitas, secara imajinasi kita nggak kalah. Kenapa mereka bisa? Iya, mereka sangat artinya produk yang mereka ciptakan itu memenuhi selera pasar dalam teknologi, ya, skill, knowledge dan attitude. Ada 3 itu yang mereka sangat kuasai.
Meskipun based on dramanya tetap 3 act gitu. Tiga lonjakan drama kemudian turun di puncaknya kemudian menerus, hanya itu. Semua film Hollywood seperti itu. Tidak ada yang seperti film Prancis yang sangat complicated dan filosofis gitu. Penonton hanya tahu berhasil, begitu sampai rumah baru tahu film Prancis tadi sangat menarik. Kalau Hollywood ditonton seketika itu juga langsung ya, langsung si tokohnya bisa terbang ya, artinya orang datang itu di notik lebih instantly daripada film non Hollywood. Ya kan, dia mau pakai misalnya siapa, Thor, itu kan orang nonton kan nggak bisa berbuat seperti itu. Kemudian di package menjadi suatu tontonan ya. Ada gambar yang luar biasa, ya, ada suara yang luar biasa, tata suara, ya, dimanjakan seperti itu. Gitu. Tentunya dengan modal yang besar juga. Gitu. Oh iya, ya. Kapitalnya ya. Ya, kapitalnya. Artinya si produser itu sudah memperkirakan dengan modal sekian, ya, akan mendapatkan imbal balik bisnis value-nya lebih tinggi. Gitu. Tidak semuanya, ada juga yang pro. Benar. Nah, kalau melihat industri perfilman di Indonesia, orang-orang itu kan kayaknya kita nih sebagai penonton sering sekali dicekokin sama film-film horor terus. Dan itu kayaknya yang banyak film-film bagus banyak banget. Cuma peminatnya yang paling tinggi di horor. Mungkin Mas Sandi sebagai pengajar, kenapa sih terbentuk seperti itu? Iya, karakter kita itu secara tradisi menyerap dongeng-dongeng seperti itu, dan kita nggak perlu malu. Kalau Hong Kong bisa menyiapkan sebuah film kungfu yang koreografis sangat indah, siapa tahu di sini lahir film horor yang sangat katakanlah humanis gitu. Kan tidak siap hantu menakutkan. Ya. Horor humanis boleh boleh diimajinasikan nggak ceritanya siapa? Darahku untuk menolong orang yang celaka itu. Ya. Ada nilai namanya film yang bagus itu ada misi sucinya. Itu di kita jarang dieksplor misi suci itu, misi sakri. Itu tidak dieksplor. Tapi pernah nggak menemukan film seperti itu dan berhasil? Belum, di konteks film horor? Belum, karena artinya bisa saja kan, seperti film kan seperti nada ya notasi do re mi fa sol la si do, tapi kan ada miliaran lagu. Horor juga begitu sama. Jadi tidak sebagai pembuat film mereka membuat film itu yang disukai penonton seperti itu ya dilanjutkan diperbaiki sampai mendapat pencapaian yang tinggi. Gitu. Jadi sebenarnya sinias-sinias Indonesia yang memang sudah fokusnya di horor dan kita sebagai penonton suka, jadi tetap fokus di situ nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Dan mungkin kita bisa jadi leader di situ ya. Itu seperti nasi, kita suka nasi goreng, tiap hari makan nasi nggak bosan-bosan, nggak masalah. Ya. Begitu dikasih apa gitu kari yang Thailand gitu, apa ini? Gitu. Ya. Jadi ada penontonnya sudah siap, si pembuatnya sudah siap, tinggal terus memperbaiki gitu, dan menciptakan sesuatu inovasi baru yang mungkin saja penonton suka dengan yang disuguhkan ya. Meskipun itu genre-nya horor ya. Kalau genre favoritnya Mas Sandi sendiri? Saya sangat menyukai itu yang hyper drama ya, romantis gitu. Tapi film-film dulu ya, misalnya Dr. Zhivago era saya ya. Kemudian Range Doctor, ya Range itu sangat romantis itu film yang luar biasa seperti itu. Jadi kalau Titanic gitu nggak masuk kategori romantis? Itu romantis, hyper romantis gitu ya. Itu kan mengexaggerate ya, melebih-lebihkan dan penonton suka, gitu. Sangat romantis. Yang diucapkan itu saya lupa dia mengucapkan apa tuh di ujung itu. You die I die. Apa ya? Lupa. You jump, I jump. Mana nih? You trust yang pas me. mau tenggelam. You trust me. Ya, itu kan suatu quote yang diingat penonton gitu. Itu kan di-create gitu. Ya. Gitu. Jadi ya penggalian itu yang terus tanpa berhenti ya. Drama itu bisa dieksplor gitu. Biasanya kan kita beda ya, mereka punya tradisi drama yang kita nggak bisa drama tradisional, kita nggak punya drama ya, bukan pertunjukan wayang atau lain. Seperti kalau mereka punya Shakespeare segala macam itu kan sudah
beratus tahun Iya. ya. Kita punya peradaban wayang kulit juga sudah beratus tahun. Tapi begitu kita menggunakan bahasa film, yang kita gunakan yang menggunakan bahasa yang dikuasai dunia bahwa film seperti itu gitu. Bisa dibalik gitu. Artinya bisa ceritanya bisa endingnya bisa jadi scene satu, bisa gitu. Kalau tradisi kan agak sulit, selalu linear kan. Kalau itu non linear bisa. Nah, filmnya dari Mas Santi sendiri yang Litany for the Goddess ya. Ya. Itu tahun berapa dan tentang apa sebenarnya? Itu saya footage-nya mulai 2005 ya. Saya apa? Kalau bergaul dengan masyarakat Baduy itu sudah sangat lama sekali, cuma kemudian kenapa tidak saya buat film ya gitu. Kemudian mulai mendekati mereka gitu. Kemudian menyusun ceritanya dan 2019 itu selesai. Nah, film Litany of the Goddess ini kalau dilihat dari posternya aja penghargaannya banyak sekali. Iya. Memang ceritanya ini tuh mengangkat apa sih sampai segitu banyak? Iya. Berapa penghargaan? Iya. Kalau winernya 4, Empat. kemudian honorable mention. Honorable mention itu menarik. Saya lebih suka honorable mention daripada winner. Oke. Karena honorable mention tidak sesuai dengan karakter festivalnya. Tapi mereka sangat menghormati film itu. Sangat menghormati. Honorable mention. Jadi di-mention, Dia di-mention hormat lah. Filmnya bukan kelas di festival itu, tapi pada itu juri nonton. Oke. Kalau juri nonton paling tidak ada 4 orang yang melihat film mengenai peradaban Nusantara itu. Ya, akarnya dari film Litany of the Goddess kan peradaban Nusantara. Peradaban Ya, Nusantara. ada sosok yang memberikan kehidupan, kemudian pasti sosok ini sangat baik hati karena dia menjaga padi yang untuk menjadi makanan pokok kita gitu. Kita tuh orang-orang Baduy ya, orang-orang Kanekes. Mungkin pemirsa boleh dikasih sedikit gambaran Litany of the Goddess ini merupakan sebuah cerita tentang padi. Iya, mengenai masyarakat yang sangat menghargai padi. Ya, itu dipersonifikasi menjadi Dewi Sri Pohaci, sosok yang cantik jelita. Cantik jelita yang menjaga makanan pokok mereka. Kalau malam siapa yang jaga? Siapa tahu ada binatangnya yang datang. Ternyata besok paginya masih nunggu bagus. Berarti ada seseorang yang baik hati. Ada entitas yang menjaga dalam peradaban timur yang baik hati itu selalu ditokohkan dalam sosok feminin. Dewi Sri, Dewi Pertiwi. Dokumentasi ini diambil di Baduy, di masyarakat Baduy. Tentunya yang membolehkan saya mengambil gambar itu kan Baduy luar ya. Meskipun dekat dengan Baduy dalam, tapi saya tidak pernah melakukan mencuri sesuatu yang sudah kita komit bersama gitu. Kamu jangan mengambil gambar sini, jangan membicarakan mantra kami. Meskipun kamu tahu, tolong tidak ditampilkan di film ini. Oke. Berapa tadi apa? Kembali ke honorable mention tadi. Mentionnya berapa? Honorable mention 2 ya, artinya 2 gitu. Tapi para juri ini melihat film itu, artinya ini film sangat menarik, tapi tidak akan menjadi juara, tidak menjadi winner. Maka diberikan honorable mention itu di Stanford Film Festival sama di Australia 1. Luar negeri malah. Di luar negeri. Ya. Semua dari luar negeri. Ya. Pernah bertanya nggak kepada mereka? Mereka kan melihat film ini dan menyaksikan ada ya seperti ini yang segitu menghargai makanan beras sebagai makanan pokok kita hingga sebegitunya. Pernah ada yang berkomentar? Itu pasti ya, itu biasanya lebih cepat boleh sebut Twitter ya. Ya, di Twitter itu lebih cepat. Di Twitter langsung. Iya, langsung ada reaksi dari festival dari dunia festival lain, tempat lain. Langsung inbox Twitter apa namanya? Message ya. Pesan ya. Pesan gitu. Ini judulnya begini, ceritanya apa ini? Gitu. Ceritanya begini-begini. Gitu. Ini mengenai padi, terus dia tanya lagi. Artinya ada keinginan tahu mengenai peradaban kita ya, peradaban Nusantara gitu. Artinya intinya bahwa setiap suku di Indonesia adalah guru bangsa. Setiap suku, bukan hanya yang besar ya, bukan hanya kan ada yang mayoritas ada, tapi setiap suku adalah guru bangsa buat Indonesia, Indonesia ke depan. Gitu.
dia menerima perjalanan yang sudah ratusan tahun seperti di Baduy itu kan panen hanya sekali setahun, tapi tidak pernah kekurangan makan. Ada apa ini? Ya, ada apa? Gitu. Dan selama memproduksi film itu, apa yang Mas Joko rasakan setelah memproduksi film itu, pas makan beras pertama kali rasanya gimana? Ya tentunya apa ya, rasa ini apa, syukur yang diberikan pada masyarakat Nusantara atau sekarang di Indonesia ya. Artinya diberikan kesuburan tanah yang luar biasa itu. Ya, kita harus menjaga itu. Itu kan di Baduy kan nggak boleh menggunakan pupuk buatan, menggunakan insektisida gitu lah, ya gitu. Saya waktu merekam itu suara berisik dari serangga itu sangat mengganggu suara perekaman. Ya, saya tanya kenapa ini? Mereka kan berhak hidup. Oh. Ya. Jadi segitu menghargainya alam, iya, dan semua yang hidup di dalam. Di luar komunitas mereka kita menyebutnya hama. Di mereka itu bagian dari kehidupan. Gitu. Mereka boleh nyanyi, karena kan serangga tiap pagi kan bernyanyi seluruh desa. Itu kan hak dia untuk mencari jodoh kan, meskipun tidak diucapkan secara saintifik di Baduy, tapi orang-orang itu menghargai bahwa kalau daunnya itu berlubang, ada kehidupan lain yang mengambil keuntungan dari daun itu. Pemahamannya sangat dalam, luar biasa. Makanya saya selalu orang-orang Baduy ini adalah guru bangsa. Orang lain juga mungkin orang Jambi, suku di mana di Kei, itu ada yang namanya apa itu Sasi ya. Sasi itu peradaban yang patut kita eksplor gitu, bahwa tidak setiap tahun sepanjang tahun boleh mengambil ikan di daerah itu. Ada waktu tertentu yang ditandai dengan Sasi, itu konvensi semua tidak akan mengeksplor lokasi ikan itu. Gitu. Karena itu merupakan proses kali untuk hidup dulu. Iya, mereka diberi hak hidup. So, sekarang di Baduy kan Kawalu ini, artinya memberikan hak hidup lembah untuk menyusun sarangnya lagi. Karena 3 bulan ini tidak melakukan apa-apa mereka. Ya, memberikan umbut bambu untuk berkembang lagi. Jadi mereka tuh betul-betul sangat tahu ya berapa periode hidup dari setiap hasil tanaman dan sumber daya yang itu ada. diwariskan turun temurun dan mereka menjaga. Artinya konstitusi mereka mengatakan jangan memendekkan yang panjang, jangan mengurangi yang panjang menjadi pendek. Ya, kalau sudah diberikan itu dijaga itu. Ya, luar biasa. Kembali ke kampus nih. Ya. Ada gak sih mahasiswa yang sebenarnya tuh menurut Mas Sandi tuh dia nggak bakat gitu di film, tapi dia ngambil kuliahnya ke situ gitu? Ada gak? Ada, ya. Ada ya. Ada. Okay. Itu seleksi alam ya. Seleksi alam. Akhirnya di dalam kampus kita apa ya berdasarkan dari rencana RPS ya itu ya, kalau di KJ itu ada mayor, ada minor, sekarang masih itu ya. Artinya kalau mayornya B ya nggak akan bisa lanjut ya. Mayor misalnya mengkhususkan mayornya kamera harus A, dia harus belajar mendapatkan A. Gitu. Kalau enggak ya sudah, jangan mengambil. Tapi lebih banyak praktek ya daripada teori. Ada 2, karena satu tuh kan bisa ke yang praktek itu di D3 karena Bekasi. Ya, Bekasi. Kalau misalnya untuk sutradara gitu di S1 seperti itu. Jadi yang D3 ini betul-betul menguasai kamera gitu, follow focus, tracking semuanya, dan audio semua bahasa teknis itu harus dikuasai di D3. Bekasi. Oke. Kalau boleh silakan. Kebetulan nih ada wadah yang namanya Trikarya, dia koperasi tentang industri kreatif. Nah, isinya ini nanti di situ adalah para pelaku industri kreatif. Nah, menurut Mas Sandi sendiri sebagai pelaku industri dengan wadah koperasi industri kreatif seperti apa? Iya, kalau di saya itu kekurangan di kita adalah tidak adanya agensi. Ya kan ada yang sangat kreatif tapi tidak bisa menjual diri.
Jadi fungsi dari koperasi adalah bagaimana menjual ya skill anak ini yang luar biasa keluar atau baik di domestik maupun di luar. Karena kalau nonton filmnya Shawn Mendes itu yang 1970 itu ada 350 lebih nama India di film itu. Oh, iya. Berarti ada yang mampu menjual skill knowledge dari orang-orang India itu tanpa Untuk meninggalkan India. Iya. Sekarang kan bisa ya, big data kan nggak masalah. Artinya ada 300 pekerja. Nah itu kalau kan kita misalnya di koperasi ini tinggal ATM aja itu. Saya butuh. Ya gitu ATM itu tinggal merubah dikit lah gitu. Tinggal merubah dikit gitu. ATM amati tiru modifikasi. Ya apa itu? Ya, amati tiru modifikasi yang sudah dilakukan oleh misalnya masyarakat bisnis film India. Artinya ada agensi yang membackup legal, kemudian menjual skillnya itu. Di kita kurang, barangkali di koperasi itu bisa menuju ke sana gitu. Ya, artinya bisa mewadahi itu. Jadi kalau misalnya koperasi Trikarya ini atau industri kreatif ini ya, namanya koperasi Trikarya, dia bisa mewadahi itu, sebenarnya itu bisa jadi wadah atau apa ya, ibaratnya menampung ya bakat-bakat yang dimiliki gitu oleh para pelaku industri gitu. Karena kan kemarin dari Trikarya itu sendiri ada turunannya, akhirnya yang namanya produk itu Inpop, dan Inpop ini ya salah satunya nih ada acara talk show ini gitu. Emang bener sih, jadi beberapa bakat-bakat jadi mulai masuk ke Inpop ini. Jadi ada ya salah satunya ada Wonda, ada Host gitu, dan masih banyak lagi teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau menurut Mas Esandi sendiri, dengan adanya Trikarya terus Inpop, apa masukan ke depannya supaya justru wadah ini tuh selain bermanfaat bisa kedengeran banyak orang gitu? Iya, tentunya. Jadi harus biar pada tahu aja gitu. Artinya membangun kerjasama dengan luar, kan ada American Film Market itu Bina. Kemudian ya seperti itu, artinya bukan hanya karena domestik seramanya kecil, itu lebih bagus internasional itu bisa menjual skill anak-anak SMK yang misalnya ahli IT, ahli untuk visual effect keluar lebih banyak gitu. Kalau tim kamera kan paling 7 orang, tapi kalau special effect bisa ratusan. Special effect. Iya, special effect. Tapi itu perlu kualifikasi nggak sih? Oh iya, perlu sertifikasi. Nah, sertifikasi di Indonesia seperti apa? Sertifikasi itu ya, itu kompetensi, namanya kompetensi itu bukan wajib. Ini kata kuncinya bukan wajib. Itu hak seseorang diakui kompetensinya. Seseorang datang ke lembaga sertifikasi profesi, tolong saya di sertifikasi kompetensi saya. Artinya datang itu dengan pride, artinya dengan yakin bahwa saya kompeten. Tapi kalau misalnya dia secara skill mumpuni, tapi dia belum tersertifikasi, dia belum certified, bisa nggak dia bekerja untuk luar negeri? Bisa, artinya itu masih dalam sertifikasi, itu ada dua, artinya portofolio dan observasi. Di observasi bahwa itu anak kompeten, itu dia kompeten. Kan di kompetensi tidak ada namanya 90% kompeten, nggak ada. Adanya 100 dan BK itu belum kompeten. Cuma itu aja. Misalnya ada anak yang sangat berbakat dan menguasai skill, knowledge di Morotai, kan dia tidak perlu belajar di kampus-kampus besar di Jawa atau di kota-kota besar. Kemudian di sertifikasi itu, dia ternyata menguasai secara observasi, menguasai bidangnya, kompeten gitu, kompeten. Jadi ada di KKN itu ada jalur strata pendidikan, ada yang otodidak diakui. Gitu. Jadi portofolionya bisa membawa dia kemanapun ya. Jadi di saya ini kan ada berapa penghargaan itu portofolio. Saya masuk di sertifikasi dokumenter, tidak perlu dilakukan observasi. Dunia mengakui, kenapa tidak? Langsung itu di belakang saya ada namanya CF Doc gitu. Ya, Certified Filmmaker Documentary gitu. Langsung
Oke. Tapi kalau 3 tahun saya tidak membuat karya, disertifikasi ulang lagi observasi. Kenapa kamu 3 tahun tidak ada perkembangan? Oke. Jadi kompetensi itu ada jangka waktunya 3 tahun. 3 tahun. Beda dengan ijazah seumur hidup. Kalau kompetensi Oh, itu ini enggak ya? enggak. Padahal kan kalau film itu kan sama aja sebenarnya produksi kan, berarti Ya. harus ada kapitalnya kan, bisa aja alasannya kapital. Artinya orang itu selama 3 tahun dia berbuat apa gitu? Oh. Menjaga kompetensinya enggak gitu. Hmm. Kalau 3 tahun dia diem aja nggak ngapain nanti Atau alih profesi ya. iya, alih profesi. Orang kan tidak selalu hanya satu kompetensi kan. Iya. Oke. Tidak hanya memiliki satu kompetensi bisa gitu. Ijazahnya satu, kompetensi saya 14. Ya, nggak masalah. Oke. Berarti peran Trikarya ini cukup besar dan kesempatannya luas sekali untuk mempertemukan skill-skill dan dipertemukan Iya. untuk keluar ya. Tinggal dicari apa yang tidak dimiliki. Kenapa India bisa menjual itu? Kenapa Korea bisa menjual cruise banyak itu? Kenapa Thailand? Kenapa? Apa yang mereka tinggal tiru aja. Oke. Tinggal tiru. Artinya membangun hubungan dengan nggak diam diri ya, membangun hubungan dengan pasar Amerika, pasar Eropa, pasar itu bahwa kita punya skill, knowledge, itu tuh sama. Nah, sebagai pelaku di industri, kelemahan dan kelebihan dari orang-orang Indonesia itu apa di industri film? Di industri film itu karena tidak berpikir internasional ya, baik standar mutu itu teknik ya, teknik misalnya ada OTT yang kelas 1 maunya mikrofonnya ini, kenapa ambil yang di bawahnya itu pasti akan di terus quality controlnya akan tidak sesuai dengan spek yang mereka harapkan. Padahal kan tinggal lihat itu gitu. Jadi kalau di internasional misalnya di Hollywood sendiri, walaupun film hanya drama percintaan, tapi standar kualitinya tuh nggak main-main. Ya tidak main-main. Biasanya menggunakan ideal ya, automatic dialog replacement. Memang dari awal konsepnya itu bukan karena by accident. Wah ini karena suara mesin kereta api terlalu berisik, dialog di dalam kereta sekarang dirubah jadi ADR enggak. Memang dari awalnya sudah ideal. Pengaruhnya kan kontrak pemain, talent, artis tidak hanya waktu syuting tapi dia mengulang dialog yang lagi gitu untuk ideal. Itu menarik sekali ya ideal ya. Jadi dalam satu syuting itu berarti seseorang aktor atau aktris mengulang itu lagi. Bekerjanya tidak hanya saat dia acting aja. Tidak. Makanya tidak orang yang hanya ganteng doang di Hollywood laku enggak. Tapi Johnny Depp itu karena menguasai itu dia bisa mengulang lagi adegannya yang dia lakukan. Wah, berat sekali. Kan tidak semua orang seperti Johnny Depp, tidak seorang seperti Tom Cruise, ya ganteng banyak. Iya. Ya di Instagram itu ganteng banyak banget, tapi tidak mempunyai talenta seperti itu. Artinya mengulang lagi keaktorannya itu terukur gitu. Iya. Wow. Challenging banget ya. Dan itu kalau di Indonesia proses syutingnya tidak berlangsung seperti itu. Mahal ya, karena kita bilangnya ya kalau bikin martabak telur 2 ya jangan minta harga martabak telur 5 kan. Iya. Kalau mau telur 5 ya bikin dengan seharga telur 5 si pembelinya. Kalau karena kita suka salah ya. Kalau penonton membayar 50.000 itu jangan diberi value 50.000. Dia menonton itu value-nya bisa 1 juta yang dia tonton. Kayak nonton kita sebut judul aja ya. Boleh. Fast and Furious. Kita bayar tiket berapa? Ya, 35.000. 35.000 apa yang diperoleh? Gambar-gambar yang bagus, tata aksial, suara, biasa. ya, kita dihipnotik. Ya, kita mendapatkan value yang lebih dari yang kita bayarkan. Harusnya nilainya seperti itu. Betul. Kalau kita nonton 35.000, value yang kita nonton 20.000 ya. Iya, keluar ngerasa kayaknya begitu doang ya gitu. Iya, tidak kan penonton harus mendapatkan value yang lebih berlipat-lipat dari yang mereka bayarkan. Itu hukum pasar itu. Hollywood menggunakan itu. Iya. Oke. Luar biasa ya. Ini ilmunya banyak banget loh. Ngebedah. Lumayan membedah dari A sampai Z tentang dunia perfilman.
Oke. Terima kasih Mas Sandi. Ya. Mungkin ada apa pesan atau mungkin punya visi untuk dunia perfilman di Indonesia gitu. Iya, ya artinya mengikuti teknik ya, standar internasional itu harus dipergunakan. Ya, kemudian hak cipta, ya, kemudian banyak sih, banyak sekali gitu. Kemudian gizi suci, gitu. Boleh saya sampaikan sedikit gizi suci? Iya, boleh. Di film 1917-nya Samuel atau 1917 itu 70 ya, 17 apa? Nah itu ada adegan di mana si tokoh tentara ini menemukan susu, artinya satu kaleng susu itu di peternakan, kemudian dia masukkan ke dalam flash kantong minumnya, kemudian scene siang berubah scene malam. Scene malam dia ketemu bayi ini stateless, tidak tahu kebangsaan apa, yang menggendong anak perempuan Perancis. Perempuan Perancis dialognya tidak tahu nih bayi apa ini gitu. Padahal itu perang antara Inggris dan Jerman gitu. Kenapa di tangannya begitu dia minta minum susu, dia kan bawa susu diberikan gitu ke anak yang tidak punya kewarganegaraan. Artinya kemanusiaannya dianggap tinggi, tidak memandang itu siapa tahu itu bayi Jerman. Betul. Ya, itulah misi suci. Kita kekurangan di situ. Jadi pesan-pesan khusus yang disampaikan. Kita kekurangan value bukan di tontonannya, tapi di rohnya itu kita tidak memiliki, bukan tidak memiliki, mungkin belum menyadari. Gitu. Tapi kita mampu kan? Ya kita kan punya wayang kulit yang luar biasa. Ya. Kita kan tinggal menggali dramanya kan sama. Sama. Nah, Inpop ini kebenaran ada bidang filmnya juga. Jadi kalau misalnya berkenan, apakah Mas Sandi mau bergabung kalau kita ada produksi film? Insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Yes, luar biasa ya. Ada Mas Sandi, jadi kan kita bisa belajar tanpa harus kuliah lagi gitu kan. Supaya daerahnya sudah berubah ya. Daerahnya udah berubah. Bisa belajar dari siapa aja. Betul sekali, luar biasa. Oke, Wanda, silakan closing. Terima kasih Mas Sandi Djoko Santoso sudah hadir bersama kita di Inpop Indonesia. Nantikan kami di interview-interview lainnya bersama tamu-tamu istimewa lainnya, tentu saja di Inpop Indonesia. Terima kasih. Keren banget.